Sebelum mengambil langkah, pikirkan dulu apakah sudah siap dengan konsekuensinya. Juri, kita tahu bahwa pesta demokrasi sudah kerap digelar di Indonesia kita. Pasalnya pada tahun 2024 kemarin, kita baru saja meninggalkan pesta demokrasi, pemilihan presiden dan sebagainya, di mana masyarakat yang sudah berusia 17 tahun ke atas yang dibuktikan dengan adanya identitas KTP, mereka punya hak untuk mencoblos juri. Juri, pada sesi kali ini kita akan diminta untuk membahas lebih dalam terkait beberapa hal. Satu adalah anak muda, kedua politik, ketiga adalah sekolah atau pendidikan. Juri, terkait dengan politik, pasti yang dipikirkan oleh masyarakat luas adalah tentang pemilihan umum, tentang partai politik, dan lain sebagainya. Juri, sedangkan di lingkup pendidikan, mungkin ada banyak hal yang dibahas, mungkin mata pelajaran, organisasi, dan lain sebagainya. Juri, dan kedua aspek ini tidak bisa kita satukan dalam saat yang bersamaan. Juri yang terhormat, oke, kita tahu di status quo saat ini masyarakat Indonesia ada yang punya kesempatan lulus dengan predikat akselerasi, alias mereka lulus lebih cepat daripada teman sebayanya. Jadi misalkan ada Hasna, di mana dia masuk sebagai maba Universitas Airlangga pada usia 16 tahun. Bukankah itu sangat muda? Dan itu masih butuh 1 tahun lagi untuk menuju 17 tahun. Jadi di mana pro pastinya mereka akan menginginkan sosok seperti Hasna ini untuk mendapatkan haknya sebagai seorang pemilih dalam pemilu. Juri yang terhormat, tetapi ingatlah bahwa ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ini yang membuat Anda untuk berpikir kembali bahwa mekanisme dari sisi pro itu tidak bisa memberikan efek jangka panjang, tetapi justru memberikan kemunduran bagi Indonesia. Juri, dalam 2 poin, pertama dari sisi peregulasian pemerintah, lalu kedua adalah dari sisi masyarakat yang meliputi kedewasaan dan juga kemandirian. Jadi pada sisi pemerintah kita lihat sebuah regulasi, sebuah aturan itu punya ketentuan yang jelas dan harus clear. Contohnya seperti penentuan KTP atau kartu tanda penduduk, di mana masyarakat yang sudah berusia 17 tahun minimalnya bisa mendapatkan identitas tersebut atau bukti dari identitasnya sebagai rakyat Indonesia. Jadi jika sudah memiliki sebuah identitas yang sah dengan ditandai adanya KTP, boleh-boleh saja kok Juri. Kalau misalkan dia ingin mencoblos, mengikuti pemilu, menjadi pemilih, itu boleh-boleh saja. Tetapi PR-nya Juri, apakah yang akan terjadi jika misalkan orang-orang diberikan hak untuk memilih, padahal dia belum punya KTP, apalagi juga belum 17 tahun. Kira-kira coba bayangkan betapa buruknya. Misalkan mungkin pihak pro, mereka akan berpikir untuk menggunakan sebuah kartu tanda mahasiswa. Juri, tapi ingatlah, kartu ini, identitas ini lingkupnya hanya berupa kampus ataupun universitas saja. Yang artinya apa? Identitas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan lingkup yang lebih luas untuk lingkup kebutuhan pemilu. Juri, kemudian untuk secara jangka panjangnya kita lihat, kalau misalkan kita menggunakan identitas yang selain KTP karena memaksakan sebelum usia 17 tahun, tentunya ada beberapa ketidakpastian, bukan? Kira-kira bukti yang tepat itu bagaimana sih? Kenapa sih kalau kok usia 16 tahun sudah boleh nyoblos? Kenapa sih 15 tahun sudah boleh? Kenapa kok tidak boleh? Nah, ini akan kita singgung. Juri, keirian masyarakat lain. Juri, kita akan lihat betapa masyarakat di luar sana yang sepantaran dengan Hasna misalkan yang juga 16 tahun, mungkin dia akan merasakan iri. Kok saya tidak bisa diberikan hak mencoblos padahal si Hasna bisa? Kira-kira dari segi regulasi, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Sedangkan ini tidak bisa diberlakukan secara holistik. Itu sangat buruk, bukan Juri? Kemudian akan saya sampaikan dampak buruknya kepada sisi masyarakat sendiri, di mana saya highlight, saya garis bawahi adalah anak muda. Juri, kita ketahui anak muda ketika mereka masih masa sekolah, mereka masih masa berpendidikan, mereka punya fokus untuk mengampu pendidikan akademik. Mungkin tim pro akan berpikiran untuk memasukkan esensi pendidikan politik ke dalam sekolah-sekolah agar mereka tidak kaget kalau misalkan mereka itu lulus lebih cepat. Tetapi Juri, ingatlah bahwa kedewasaan politik dan juga esensi pendidikan itu tidak bisa dicampur. Juri, misalkan di sekolah kita punya fokus utama untuk mengembangkan pendidikan karakter, misalkan mengembangkan pendidikan akademik, misalkan kemampuan organisasi misalkan. Dan kalau misalkan kita kemampuan itu saja belum bisa, kok kita malah dikasih pendidikan politik? Apalagi pendidikan politik tidaklah semudah itu. Jadi ada banyak hal esensinya, misalkan seperti partai politik, presiden, koalisi, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sangat rumit untuk dipelajari oleh anak sekolah. Jadi, dan alternatif yang saya berikan sebagai pihak oposisi adalah tetap bertahan pada status quo, namun memberikan kesempatan pada usia 17 tahun ke atas untuk mengampu pendidikan politik. Terima kasih dan bangga menjadi tim